Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang usaha oleh gaya-gaya yang berubah-ubah. Karena di alam ini yang sering kita temukan adalah gaya yang berubah-ubah tergantung pada posisi atau kedudukannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu untuk satu buah gaya yang tetap. Misalkan ada sebuah gaya tetap yang bekerja pada benda, kita telah mengetahui bahwa usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikali delta X. Jika kita buat grafik gaya terhadap perpindahannya seperti berikut ini. Jika kita hitung hasil perkalian antara F dengan delta X, maka kita akan peroleh sama dengan menghitung luas persegi ini. Maka dapat kita nyatakan bahwa usaha sama dengan luas di bawah kurva. Jadi kita bisa menghitung usaha dengan cara menghitung luas di bawah kurva ini. Jika gaya yang dilakukan berlawanan dengan arah perpindahannya, maka gaya tersebut akan bernilai negatif, sehingga kurvanya akan kita buat seperti ini. Maka usaha yang dilakukan juga sama dengan menghitung luas kurva. Namun perbedaannya adalah jika usaha yang pertama di atas ini bernilai positif, maka usaha yang di bawah ini, di mana gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan, usahanya akan bernilai negatif. Untuk lebih mudah memahami, kita coba menyelesaikan satu buah soal berikut ini. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar diberi gaya konstan ke kanan sebesar 3 Newton. Setelah berpindah sejauh 2 meter, gaya diperbesar secara konstan menjadi 5 Newton, hingga benda berpindah 4 meter. Kemudian gaya dikurangi hingga habis pada saat posisi benda 10 meter. Saat gaya ini habis, benda langsung diberi gaya konstan sebesar 4 Newton berlawanan dengan arah geraknya, hingga benda menempuh jarak sejauh 2 meter. Jika kemudian gaya terakhir ini dikurangi hingga mencapai 0 dan benda masih dapat menempuh 3 meter lagi, tentukanlah usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut. Cara yang mudah untuk menghitung usaha total pada benda ini adalah dengan membuat grafik gaya terhadap perpindahannya terlebih dahulu. Buat koordinat kartesian di mana sumbu Y kita letakkan sebagai gayanya dan perpindahan sebagai sumbu X-nya. Pertama yang kita buat adalah gaya konstan ke kanan sebesar 3 Newton. Gaya ini bekerja hingga benda berpindah sejauh 2 meter. Kurvanya adalah kita lanjutkan menggambarkan gaya yang kedua, yaitu di gaya diperbesar secara konstan menjadi 5 Newton. Dan benda berpindah 4 meter. Sehingga kedudukan benda adalah 2 ditambah 4 meter menjadi 6. Gaya selanjutnya adalah gaya dikurangi hingga habis. Kurvanya seperti ini. Dan kedudukan benda pada saat gaya ini habis atau 0 adalah 10 meter. Gaya selanjutnya adalah gaya konstan sebesar 4 Newton berlawanan dengan arah geraknya. Perhatikan arah gayanya, berlawanan dengan arah geraknya. Karena gaya berlawanan dengan arah perpindahannya, maka gaya bernilai negatif. Dan kedudukan benda adalah benda menempuh jarak sejauh 2 meter.
sehingga perpindahannya menjadi 2 tambah 10 menjadi 12 meter. Terakhir kita gambarkan gaya yang tersirat dalam soal tersebut, yaitu gaya terakhir ini dikurangi hingga mencapai 0. Gaya terakhir ini dikurangi hingga mencapai 0. Kedudukan terakhir benda adalah dapat menempuh 3 meter lagi, sehingga posisi akhirnya adalah 15 meter, 12 ditambah 3 meter. Ini adalah grafik pada soal ini yang menghubungkan antara gaya dengan perpindahan. Gayanya berubah-ubah dari kedudukan awal 0 hingga kedudukan akhir 15 meter. Sekarang kita akan menghitung usaha dengan cara menghitung luas grafik tersebut. Untuk memudahkan menghitung luas, bagi grafik-grafik itu menjadi bentuk persegi atau persegi panjang, segitiga atau trapesium. Baru kemudian kita hitung bagian-bagiannya. Untuk praktisnya, kurva pada soal tersebut dapat kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama. Bagian pertama adalah persegi panjang. Bagian kedua adalah trapesium. Bagian yang ketiga adalah bentuk segitiga. Dan bagian terakhir yang keempat adalah berbentuk trapesium. Kita hitung satu demi satu. Yang pertama, bagian pertama berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 2 dan panjangnya 3, sehingga luasnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 joule. Bagian kedua adalah trapesium. Ingat, untuk menghitung luas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi sejajar terus dikalikan dengan tinggi. Sisi sejajarnya adalah 3 dan 5. Jadi sisi sejajarnya adalah 3 dan 5. Dan tingginya adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka luasnya adalah setengah dari 3 ditambah 5 sisi sejajar dikali dengan tinggi 4. Diperoleh nilai W2 sama dengan 16 joule. Bagian ketiga adalah segitiga. Tingginya adalah 5. Tinggi segitiga adalah 5. Dan alasnya adalah 4, yaitu dari 10 dikurang 6. Maka luasnya adalah setengah dikali 4 dikali 5 sama dengan 10 joule. Dan yang bagian terakhir adalah trapesium. Dengan sisi sejajarnya adalah 2. 12 dikurang 10 dan 5. 15 dikurang 10. Sedangkan tingginya adalah 4. Ingat, W4 ini, luas keempat ini adalah bernilai negatif karena di bawah kurva atau gayanya berlawanan dengan arah perpindahannya. Sehingga W4 sama dengan min setengah dikali 2 ditambah 5 dikali 4. Maka usahanya sama dengan minus 14 joule. Untuk menghitung W total, kita tinggal menjumlahkan antara W1, W2, W3, dan W4, yaitu 6 ditambah 16 ditambah 10 dan ditambah negatif 14. Maka diperoleh usaha totalnya adalah 18 joule. Demikian cara untuk menghitung usaha yang dilakukan jika gaya bekerja pada benda berubah-ubah. Dapat kita lakukan dengan cara membuat kurvanya, kemudian kita hitung luas di bawah kurva tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.